Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Effendi dengan NIM 1204 0214 824 dari kelas 3A Bimbingan Konseling Islam. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dan UAS dari mata kuliah model-model konseling. Adapun soalnya yaitu nomor 1, jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis. Teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis ada 5, yaitu asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis, dan interpretasi atas resistensi. Yang pertama, asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah teknik yang digunakan dalam terapi psikoanalisis. Teknik ini menuntut klien untuk mengatakan segala sesuatu yang muncul dalam kesadarannya dengan leluasa, tanpa perlu berusaha membuat uraian yang logis, teratur, dan penuh arti. Selanjutnya, interpretasi. Interpretasi adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama. Dalam KBBI, orang yang melakukan interpretasi disebut interpreter. Menurut definisi, interpretasi hanya digunakan sebagai suatu metode jika hal tersebut dibutuhkan. Selanjutnya, analisis mimpi. Analisis mimpi adalah teknik yang digunakan para psikoanalisis untuk memaknai mimpi seseorang. Para psikoanalisis percaya bahwa mimpi memuat informasi mengenai pikiran-pikiran yang tidak disadari, harapan-harapan, dan konflik. Selanjutnya, analisis. Secara umum, arti dari analisis adalah aktivitas yang membuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Selanjutnya, interpretasi resistensi. Resistensi adalah sesuatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tidak disadari. Selama asosiasi bebas dan analisis mimpi, klien dapat menunjukkan
Ketidaksediaan untuk menghubungkan pikiran, perasaan, dan pengalaman tertentu. Selanjutnya masuk nomor 2, yang dimana soalnya jelaskan penyebab neo-Freudian memisahkan dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Adler menjadi populer karena konsep inferiority complex-nya yang tampaknya memiliki efek langsung pada harga diri seseorang dan kesehatan mental secara keseluruhan. Dia juga mendukung karya-karya Nietzsche. Sementara Freud tidak menyukai gagasan membaca apapun dari Nietzsche. Cukup mengejutkan, Freud tampaknya telah merangkul beberapa ide Nietzsche. Kemudian dalam publikasi terbarunya sebagai konsep drive kematian atau keinginan bawaan seseorang untuk mati dan dorongan untuk hidup. 1. Freud adalah ahli saraf Austria, sementara Adler lebih dari seorang dokter medis dan psikoterapis. Adler lebih menekankan pada memahami orang secara keseluruhan, sedangkan Freud pada pandangan yang terfragmentasi dari ego individu, superego, dan prinsip ID. Freud awalnya tidak menyukai prinsip-prinsip Nietzsche, tidak seperti Adler yang telah menjadi pendukung setia. Selanjutnya nomor 3, coba saudara jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning, kemudian dikaitkan dengan model konseling behavior terapi. Ia menemukan bahwa ia dapat mengemukakan stimulus netral seperti sebuah nada atau sinar untuk membentuk perilaku. Eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli lainnya sangat berkaitan pada konseling behavior, di mana gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Hal ini sesuai dengan pendapat Better bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, peranan maupun bicara, melainkan tingkah lakunya. Pikiran mengenai tugas atau rencana baru akan mendapat arti yang benar jika ia berbuat sesuatu. Kemudian Pavlov mengatakan eksperimen dengan menggunakan binatang. Namun demikian, dengan segala kelebihannya, secara hakikat manusia berbeda dengan binatang. Selanjutnya nomor 4, yaitu jelaskan konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Manusia lahir dengan potensi untuk berpikir secara rasional dan tidak rasional. Tidak ada seorang manusia yang terkecuali dari pemikiran rasional, termasuk terapis.
Rasional emotif behavior, bahwa individu memiliki karakteristik individu, memiliki potensi yang unik untuk berpikir rasional dan irasional. Selanjutnya, nomor 5, jelaskan perbedaan model counseling card Roger dengan model counseling trait faktor. Jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien, jawab, perbedaan model counseling card Roger dengan model counseling trait dan faktor dari hubungan antara konselor dan klien adalah model counseling Roger atau person-centered bertujuan agar klien mencapai tingkat yang lebih tinggi secara mandiri. Fokus pada klien, tidak pada penyajian masalah klien. Travis tidak memilih tujuan spesifik untuk klien. Landasan dari teori person-centered adalah memandang bahwa klien dalam hubungan dengan terapis memiliki kapasitas untuk bertahan dan menjelaskan tujuannya sendiri. Sedangkan model counseling trait dan faktor, baik klien maupun konselor mendiagnosis potensi klien untuk mewakili penempatan dalam kurikulum atau pekerjaan. Setiap individu memiliki kecakapan dan keinginan untuk mengidentifikasi secara kognitif kemampuannya sendiri. Selanjutnya, nomor 6, jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Hubungan personal antara konselor dengan klien merupakan inti yang perlu diciptakan dan dikembangkan dalam proses konseling. Dalam kaitan itu, teknik-teknik yang dilakukan selama proses konseling berlangsung adalah merupakan alat yang penting untuk membantu klien memperoleh kesadaran secara penuh. Selanjutnya, nomor 7, jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Yang pertama, kesadaran dan tidak kesadaran. Ketidaksadaran spiritual, ada perbedaan di antara ketidaksadaran spiritual instingtual, kesadaran keagamaan yang tidak sadar, dan tertindas tidak tertutup. Selanjutnya, hati nurani memiliki keaslian dan ketidaksadaran spiritual dan dibandingkan secara individu dengan insting. Yang ketiga, banyak orang mengabaikan masa lalu mereka sebagai sumber makna yang
sumber makna di kehidupan mereka. Selanjutnya nomor 8, jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang tugas makalah yang Anda presentasikan. Baiklah, saya akan menjelaskan kembali tentang makalah saya yang berjudul Model Konseling Behavioristik. Landasan historis konsep behavioristik. Konseling behavioristik membatasi perilaku sebagai fungsi interaksi antara pembawaan dengan lingkungan. Perilaku yang dapat diamati merupakan suatu kepedulian dari para konselor sebagai kriteria pengukuran keberhasilan konseling. Karakteristik konseling behavior adalah yang pertama, berfokus pada tingkah laku yang tampak dan spesifik. Kemudian memerlukan kecermatan dalam perumusan tujuan konseling. Selanjutnya, mengembangkan prosedur perlakuan spesifik sesuai dengan masalah klien. Kemudian penilaian yang objektif terhadap tujuan konseling. B. Hakikat manusia menurut pendekatan behavioristik. Pendekatan behavioristik tidak mengesampingkan pentingnya hubungan klien atau terapis atau potensi klien untuk membuat pilihan. Dari dasar pendekatan tersebut dapat dikemukakan beberapa konsep kunci tentang hakikat manusia sebagai berikut. Tingkah laku manusia diperoleh dari belajar. Kepribadian manusia berkembang bersama-sama dengan interaksinya dengan lingkungannya. Setiap orang lahir dengan membawa kebutuhan bawaan. Manusia bukanlah hasil dari conditioning sosial atau kultural mereka. Manusia tidak lahir baik atau jahat, tetapi netral. Manusia mempunyai tugas untuk berkembang, dan semua tugas berkembang yang harus diselesaikan dengan belajar. C. Hakikat konseling behavioristik. Hakikat konseling menurut behavior adalah proses membantu orang dalam situasi kelompok belajar bagaimana menyelesaikan masalah-masalah interpersonal, emosional, dan pengambilan keputusan dalam mengontrol kehidupan mereka sendiri untuk mempelajari tingkah laku baru yang sesuai. D. Tujuan konseling behavioristik. Tujuan konseling behavior adalah mencapai kehidupan tanpa mengalami perilaku simptomatik, yaitu kehidupan tanpa mengalami kesulitan atau hambatan perilaku yang dapat membuat ketidakpuasan dalam jangka panjang atau mengalami konflik dengan kehidupan sosial. Tujuan konseling behavior adalah untuk membantu konseling membuat respon-respon yang lama yang merusak diri dan mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat. Mungkin
Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam kata-kata saya atau tingkah laku saya mohon maaf. Mungkin hanya ini saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.